kalau semuanya. Kita beruntung berada di sini ya. Oh iyalah. Jadi Kita nggak beruntung aja kok ya, Kok. Karena apa? Susah payah dari Surabaya sampai ke Jakarta mancal. Cuman pingin ini loh. ya, demi barang satu ini ya. Yes. Oke. Nah, sekarang kita pada tahu, ya kan? Ya, jadi sudah nggak rahasia lagi, ternyata sudah datang. Ya, Officially. apa itu? XTR Di2. Ya. Ya, jadi sekarang ini MTB pun ada yang kelas high end group setnya Ya, ternyata. sebetulnya gini kok ya, Kok. Kalau kita bilang mengenai high end, dari dulu XTR udah ada. Iya. Nah, Oke. cuman memang Di2-nya itu berhenti di Ya. 11 speed. Oh, ya. Gitu. Dan Di2-nya 11 speed masih kabel. Ya. Nah, kemudian keluar 12 speed, itu udah hilang mengenai Di2 apa itu hilang sama sekali. Ya kayak dilupakan gitu Iya. ya, tertelan bumi gitu. Tertelan bumi. Sempat Yang keluar sempat Nah, mendiang Michael itu mendambakan dia ya iya. itu. Terus Dia itu. keluarlah 12 speed. Ya, oke. Ya kan, dengan berbagai macam teknologi Hyperglide Plus, Ya. kemudian sprocketnya memakai Crossplane dan lain-lain. Yes. Ya kan? Berapa tahun itu? 7 tahun yang lalu. Wah, Ya kan? lama sekali ya. Lama. Nah, saya herannya gini, Dik. Biasanya road bike itu selalu nunggu perkembangannya dari Mountain MTB. bike. Ya. Nah, ini kok sekarang kualik, Dik? Enggak. RB duluan dia itu. Oh, enggak, tetap enggak. Oh, Tetap maksudmu enggak. enggak itu gimana? Gini, Ah, waktu road bike keluar di Di2, yes. itu teknologi dari MTB kan dihabisin semua masuk ke sana. Ya kan? Ya. Nah, kita mulai Hyperglide Plus. Ya. Masuk kan? Itu punya MTB. 12 speed punya MTB aslinya. Ya. Ya kan? Terus ada lagi. Kayak teknologi apa namanya? Teknologi brake pad-nya apa macam-macam masuk semua. Sistem-sistem di MTB itu dihabisin, dimanjakan masuk ke road bike semua. Oke. Demi meningkatkan safety di road bike dan performance. Jadi yang dikejar oleh Shimano ini bukan melulu kok performance, tapi safety. Nah, udah habis kan teknologinya? Habis. Habis. Saatnya MTB bikin gebrakan baru, riset lagi. Iya. Dia selama bertahun-tahun itu ngembangin. Oke. Akhirnya muncul XTR seri 9200 Oke. ya, Yes. 92 berapa deh. Yes. XT 9200 ini keluar itu dengan berbagai macam teknologi yang kita bisa katakan baru. Kalau wirelessnya, ya road bike memang duluan wireless. Oke. Tapi ini wirelessnya nggak tanggung-tanggung. Wireless betulan wireless. Selang remnya cuma 2, Wow. ya kan? Ya. Nggak ada kabel lain selain Iya. selang rem itu. Nah, uniknya itu gini kok ya, Kok. Kan saya sering bilang, Shimano ini kalau ngeluarin teknologi, dia itu tidak pernah meninggalkan yang lama. Betul. Ini terbukti sekarang. Mm-mm. Ya, memang untuk brake fluid, ya, kan Shimano berusaha untuk meningkatkan safety ridernya. Nah, sepeda itu pengamannya apa? Ya rem. Betul. Bisa lari kencang, nggak bisa mandek, nggak Ya. bisa berhenti. Itu namanya bunuh diri. Iya toh. Karena itu dirubahlah minyak remnya itu. Minyak remnya dulu kan mineral oil biasa, sekarang low viscosity oil. Oke. Jadi- bukan dot ya, masih Bukan. Oke. Tetap tidak korosif. Iya, tidak Ya. korosif ya. Kemudian sekarang di dunia MTB itu kan udah mulai variannya banyak. Ya. Jadi satu sisi dia enduro, ada AE, ada AM, ada trail, ada XC, ada XC full source, ada XCO, ada macam-macam. Nah, sehingga pada saat Shimano ini mendesain, dia mendesain nggak tanggung-tanggung.
bukan dilompatin ya. Jadi dievolusi betulan. Mulai dari wheel set, brake set, group set, sampai brake-nya pun berubah. Kalau brake yang kita kenal dulu di kelas-kelas Ultegra atau 105, Ultegra sama Dura-Ace, yang 12 speed dia itu kan kita kenal pakai MT, rotornya MT 800, MT 900. Nah, kemudian berapa tahun kemudian muncul teknologi baru RTCL. RTCL di mana braking surface-nya lebih bagus. Menggigit gitu dan macam-macam yang kita pernah presentasi Betul, bikin yang betul. double laminate itu ya. Betul, dia Ice-Tech Freza. Yes. Nah, itu untuk teknologi rotornya yang udah keluar duluan. Nah, brake calipernya, kalau kita kenal Shimano itu kan selalu ada bodi kiri, bodi kanan. Kemudian disatukan dengan dibaut di tengah dikasih o-ring. Yes. Nah, itu menjadi satu kelemahan kalau misalnya pada saat finishingnya ada miss. Meskipun setitik, itu kalau kena keringat, akhirnya melundui kemana-mana. Betul. Ya kan sering banyak kasus gitu. Oh banyak. Nah, Ultegra apa itu. Nah, saat ini di MTB ini Shimano memakai teknologi baru. Jadi, nah ini kalau Ko Yakob lihat, One Piece, ada sambungannya? Nggak ada. Nggak ada sambungannya kan? CNC One Piece. Wow. Sehingga kemungkinan ada permasalahan produksi karena menggabungkan sisi kiri dan kanan, bocor atau apa, itu lebih minim. Wow, ya. One Piece ya? Iya, One Piece. Lihat, ini kan tidak ada sambungan di sini. Bagian tengahnya benar. Itu yang istimewa. Kemudian kalau kita ngelihat ke brake lever-nya. Brake lever-nya yang lama itu derajat ini keluar. Jadi selangnya itu keluar gini. Nah sekarang dengan trennya MTB itu banyak melakukan internal cable routing. Betul. Yang dimulai dari bawah step. Bahkan beberapa handlebar udah mulai melok ruwet kayak road bike. Tapi ya itu rapi. Betul. Sehingga lihat kalau kita bandingkan ini, dia lurus. Sehingga ini handlebar gini kan. Nah ini dia lurus, dia bisa langsung masuk gini ke bawah. Kalau yang lalu dia buka, dia harus keluar gini. Dilihat itu enggak estetik gitu. Betul. Terus handle-nya ini, kalau Ko Yakob lihat lurus gini, ini kan enggak lurus. Tapi ada upsweep-nya 5 derajat. Ya benar. Ya kan? Jadi dia gini ya. Betul. Terus ini ada lubang-lubang, ini untuk grip. Ergonomis lagi nih. Ergonomik. Ini didesain memang untuk mengejar ergonomiknya. Betul. Dan desainnya. Kalau klemnya dia pakai iSpec EV. Jadi ada beberapa versi shifter yang nanti pakai iSpec EV. Jadi nggak pakai klem seperti ini, tapi gabung jadi satu dengan brake lever-nya. Iya. Betul. Ini. Kemudian dia juga melakukan perubahan di sistem pistonnya, sistem penggeraknya. Sehingga akan memiliki braking power yang lebih bagus. Memang setelah kita demo itu. Nah, kemudian untuk dial pengaturannya, pengaturan reach-nya ini lebih simple, lebih bagus dan lebih easy to operate. Nah, lebih simple. Nggak usah pakai tools-toolsan. Nggak, kalau dari mulai dari kelas SLX ke atas, SLX, XT, XTR, itu sebenarnya ada knob di sini yang bisa kita putar langsung. Kalau di Ori memang pakai kunci L ukuran 2,5. Tapi ini kan nongol di sini. Kadang kalau apa kan kadang nyangkut-nyangkut. Nah ini dia masukin ke sini. Jadi semuanya dibuat se-integrated mungkin. Kemudian tetap seperti biasa dia ada free adjuster. Free stroke adjusternya ada. Nah, sekarang kita bahas shifternya. Ayo, saya sambil megang ininya. Oke. Sekarang kalau Ko Yakob perhatiin tadi waktu megang, waktu kita tes di bawah, kerasa enggak kalau ini kita suaranya kayak shifter biasa? Feelingnya hampir kayak shifter mechanical biasa. Sehingga kita kan
orang itu sudah lama banget pakai shifter mechanical-nya. Pulino, Sudah ya. kadung Pulino, sudah terbiasa. Yes. Nah, sekarang dengan ini dia tetap mempertahankan supaya orang tuh feelingnya nggak terlalu banyak berubah. Betul. Intuitif ya. Iya. Nah, kalau kita bandingkan dengan shifternya XT, Yes. waktu kita tekan kan bisa tekan krak langsung. Betul. Berapa? XL Iya, itu juga iya, bisa. iya. Langsung brak. Yes. Ini juga bisa. Hah? Coba. Jadi feelingnya tetap sama, ya. Ya. Oke. Ini ya, kita mulai nol. Oke, ya, yuk. Lihat. Ya. Wah. Wow. Jadi Kayak feeling-feeling mainan. yang ada itu tetap dipertahankan. Ini ya untuk turun. Iya. Sama. Kalau turun di XT, kalau kita tekan gini, kita bisa tekan 1, Prek. 2. Ya. 1, 2. Iya. Sama. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Oh iya ya. 1, 2. Gitu. Tapi Ya. kalau kita misalnya sudah terbiasa dari road atau gravel yang cuma tombol, kita tekan gini. Udah, dia akan gerak terus. Mau main gitu bisa, mau main truk ya bisa. Bisa. Tergantung Anda suka main yang gimana. Iya, iya. Dan pedalnya ini, pedal shift-nya ini Anda bisa adjust ke beberapa macam posisi sesuai dengan ergonomik jempol. Ya, jempol. Nah, yang asik lagi, mungkin kalau di road, kalau mau ngejas harus mencet dulu, Ya. apa dulu. Iya. Ya toh? Iya. Kalau ini nggak perlu pencet-pencet DRD lagi. Cukup di Ini ada tombol ketiga. Kalau kita tekan lama, dia akan lihat push. indikatornya berubah Iya. untuk melakukan apa? Micro adjustment. Siapa yang ngejas? Dia sendiri. Kita yang ngejas. Jadi sambil jalan kita ngejas itu. Sekarang kita handlebar gini, kita tekan tak lama, terus kok bunyi ya di kiri nih? Langsung titit. Nah ini ya. Iya. Coba saya mainin ya. Iya. Ini udah micro Ya, adjust. Oke, Nah, micro adjust. nah, geraknya halus kan? Halus. Itu micro adjustnya. Udah selesai, tekan lagi. Nah, Oke. mati, udah kan? Ya. On the fly. On the fly. On the fly. Dia. Ya kan? MTB punya teknologi baru kan? Durais tidak bisa gitu Oh, ya? belum bisa. Tunggu aja. Walaupun 12 speed Oh, dia iya. itu. Wow, ini baru kejutan. Nah, kan? Benar, Berarti benar, sudah benar. berapa pengembangan lagi? Betul. Berarti orang itu pertama tidak perlu turun dari sepeda Ya. untuk ngejas micro Betul. adjust. Betul. Kalaupun dia adalah user, tidak perlu datang ke mekanik untuk di adjust. Ya. Dia bisa lakukan sendiri di rumah. Betul. Bahkan kalau misalnya mereka nggak merasa bahwa shifternya enak, sambil jalan pun bisa. Iya. Oh my god. Hati-hati, Itu. hati-hati. Nanti dia itu versi baru di road bike akan ada diaplikasikan itu. Ya, mungkin. Biasanya akan seperti itu patronnya. Ya. Nah, Patronnya tapi seperti itu, benar. ini Ya, bisa loh, jujur ya. ya, Kalau ngelihat dari sistemnya ini, Iya. ini loh gambar ini. ya. Ini saya bisa connect ke root pakai Oh ini. iya. Saya bisa konekin ke root. Berarti misal lo ya, ada sepeda hybrid yang dia sudah duluan memakai Dura-Ace misalnya Ya. dia itu, kemudian dia Ganti flat bar. ganti flat bar, cukup beli ininya aja. Bisa. Ada kemungkinan itu Ada kemungkinan. bisa. Ada kemungkinan. Nah. Gitu. Kan tinggal nyocoknya wifi-nya aja kan. Enggak. Tinggal pairing aja selesai. Pairing. Iya. Yes. Itu. Terus, Heeh. itu kita bicara shifter ya. Iya. Udah. Sekarang kita spesifik bicara RD. RD, oke. Ya. Ini aku Yakob ya. Ya. Kalau kita pindahin. Yes. Kita pindahin, lihat ya. Wah, dipukul nih sama Erik. Nah, gerak kan dia. Gerak. Ya. Apalagi tadi siang itu kan saya lebih sadis. Wah, bisa. Bang! Dia masuk set, keluar lagi.
pukul lagi. Berarti di dalamnya itu ada mekanisme apa? Ada, dia ada motor servo di sini. Ini ada gearbox ya. Gearbox Ya, ini pastinya dia ada pembatas ya. Ya, Jadi walaupun jadi gini, ada benturan gitu. kalau di road bike, kalau kena benturan, bang, ya udah. maka dia Bengkok. akan masuk ke crash mode. Iya, crash mode. Kalau ini enggak, Heeh. dia akan masuk ngikutin benturannya. Iya. Begitu benturan itu terlepas, dia akan kembali ke posisi sprocket di mana. Dahsyat, kayak punya memori gitu. Iya. Saya Kan tadi kelihatan kan? iya, Saya jelas sekali. tendang, saya apain Yes. pukul, bang, Yes. bang, bang. Kayak memori foam di sepatu skater. Nah, terus Ya. karena ini XTR, udah Ya. pasti cage-nya Ya, karbon, ya. pulinya berubah bentuk, solid. Jadi kemungkinan untuk semak-semak masuk ke sini lebih kecil. Itu yang penting. Nah, ya kan? Karena kadang-kadang Karena kita off-road, Iya, pulang kan off-road, bingung nyuti pasti. apa? Nyuti rumput. pasti. Kalau ini udah enggak. Ya. Lebih kokoh, lebih stiff. Ya. Yang pasti kemudian bentuk ini juga sedikit ada perubahan. Bentuk gigi-giginya ini. Yang memungkinkan dia juga untuk menggiring rantai itu jauh lebih cepat. Wih, pantesan. Ya, smooth gliding. Iya. Nah, Smooth sekali. biasanya Saya kok merasa bahwa baterainya kan di luar. ya. Ya kan? Ya. Baterai yang full tanpa kabelnya kan Iya, di luar. ya. Ini Di dalam. di dalam, lihat. Baterainya di sini. Nah, ini baterainya. Ah, Nih, dalam sini. Ini tutupnya. Masukinnya notch ini di depan. Ini. Terus kita tutup. Dah. Nah, ini kenapa desainnya seperti ini? Ini seakan-akan kita punya kayak skid plate. ya. Jadi kalau kena hantam dari depan, dia nggak nancep gini. Ya. Tapi dia akan geser keluar. Yes. Nah, asiknya lagi, Iya. ini kita pakai drop out biasa udah bisa, Iya. ya kan? Sistemnya konvensional banget. Limit screw ada, tetap atas bawah, Iya. ya kan? Low high limit ada, tetap pakai kunci L2 mili. Detention juga ada, Semua. dan indikator untuk mengatur ketegangan rantai ada juga di sini. Ini indikatornya. Iya. Low high yang luar biasa. Ya kan? Berarti kesimpulannya XTR-JA itu ini ada banyak yang masih total baru. XT-DI itu ini totally baru. Totally baru ya, Yang bukan seri 92 ini totally baru. Jadi teknologinya betul-betul baru. Karena itu developnya 7 tahun. Saya sempat ngomel-ngomel loh, udah metu-metu piye. Ada kemungkinan nanti ini dimasukkan ke RB 2-3 tahun mendatang ya. Bisa-bisa. Bisa-bisa. Makanya MTB ini fascinating. Nah ya. Fascinating. Itu kayak, kan saya pernah bilang, Saya berdoa. dapat teknologinya duluan. Saya berdoa nanti tanggal 22 Nah, ketika terus acaranya main sepeda. sprocketnya Iya. dan RD-nya sekarang kalau dulu kan semua SGS. Iya. Sprocketnya semua 1051. Iya. Nah, sekarang ada dua. ya. Heeh. Setupnya itu ada dua, mulai dari 1051 Atau dengan RD-nya itu SGS, SGS. satu lagi itu 945, Dengan- RD-nya GS, medium cage dan long cage. Ya. 945. Ya, Nambah 1, 9, Rick. bukan. Tadinya kan 10. 10. Heeh. 10-nya di out ganti 9. Lah ya, sekarang malah ekstrim lagi. Iya. 9 loh guys. 9T. Kayaknya SRAM pun enggak ada ya. Microspline tetap microspline. SRAM ada. 9? Ada. Lihat finishingnya beda. Ya. Kita tadi kan coba antara Ini kan 51 XTR yang lama kan?
Yeah. STR lama, sprocketnya STR lama, Yeah. dan ini kan STR yang baru. STR yang baru ini finishingnya, coatingnya berubah total. Kalau yang lama tiga gear yang di atas ini warnanya hitam. Betul, hitam. Itu anodized, black anodized. Kalau ini coatingnya udah beda untuk low friction. Iya. Materialnya seperti biasa, kalau untuk XTR Durais ada titaniumnya. Terus sistemnya tetap microspline. Rantainya sama aja pakai Kira-kira seri 91. yang butuh 945 itu siapa? 945 ini didesain memang spesial untuk XC Race. Race. Yang Race. nggak butuh extreme climbing ya. Enggak, yang biasa kalau kita bilang kan XC Race berarti yang mancal power sikile api, gede-gede power ray. Nggak perlu sampai Nggak perlu sampai 51 untuk nanjak. Iya, benar. Lah kalau kita Iya. di 45 sengkok. Brodol di tengah jalan. Iya, betul, Nah, betul, itu. betul. Padahal selisih satu ya, satu plate. Iya. 5 Tapi rasionya. Iya, masih. Dan yang menarik lagi, bentuk desain cranknya juga berubah. Jadi Shimano kali ini Cranknya sudah mendesain, Nggak ada crankset ya? tidak ada, Oke, kan nggak nancep di masalah. sepeda. Nggak masalah. Oke. Itu Shimano sudah memperkirakan terjadinya banyak benturan di Ya. crank itu di posisi mana. Sehingga dia membuat solid di bagian itu Iya. dan membuatnya lubang di bagian yang lain untuk lightweight. Hollow dalamnya. Dah, kurang Hulu apa lagi? bukan berarti pecahan kayak yang zaman enggak, dulu ya. lain. Dulu kan di Hulunya MTB beda Iya, sama nah, road. itu. Karena peruntukannya kan memang untuk dihajar. Benar. Benar. Itu. Benar. Nah, memang kalau minyak rem ya ini pakai low viscosity. Minyak remnya seperti ini. Untuk selang remnya tetap pakai BH90. Nah, kan? Nah, asiknya biasanya kalau kita ngecas itu, ngecas baterai apa itu kan butuh kabel khusus, ya kan? Ya. Kalau ini chargernya Sama. USB Type C, sama Universal. chargernya handphone itu Sama. sama. Oh. Road bike enggak sama, Road Rik. bike nggak sama, ini sama. Nah, terus itu kan tadi yang versi untuk sepeda konvensional. Betul. Untuk e-bike gimana? Iya. Ini untuk e-bike. Tidak pakai baterai. Karena baterainya ngikut di ya, itu motornya. baterai. Jadi Iya. dia tetap pakai kabel dan Pinter. sudah bisa di adjust untuk autonomous shifting. Wih. Yang seperti yang kita pernah coba ini. Yes. Nah, ini sebetulnya bedanya kalau Ko Yakob Iya. ambil ini, Ya, lihat bedanya di mana? di sini. Di sini. Nah, ini kan, Iya. karena ini tempat untuk baterai. Baterai, iya betul. Nah, terus gimana lagi? Bedanya kalau di ini bentuknya ini ya. Bukan Bentuk mirip, ya? bentuk mirip, Bentuknya. nggak signifikan. Yang Iya, sangat iya, signifikan. iya. Ini, tutupnya ini loh. Oh, Ini ada cover. Oh iya, ada covernya Nah, ya. ini kalau kita buka, Hah? kita bisa colok kabel Untuk ngecharge. untuk baca sistem apa macam-macam, untuk kita sambungkan update ke, dan macam-macam. untuk kita sambungkan ke e-bike pun bisa. Iya, 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 iya. Kan ada beberapa Iya, e-bike iya. yang mungkin Iya. dia tidak pakai mesinnya Shimano. Iya. Nah, itu dia bisa pakai ini. Iya, Terus iya, tiba-tiba iya, dia iya. ganti mesinnya Shimano. Iya. Ya udah, Ya udah. copot, pasang ke sini. Jadi nggak usah beli-beli lagi. Iya, iya. Enak toh. Enak. Puli berubah, itu berubah. Wah. Udah, kurang banyak perubahannya. Oke. Anda dari perkenalkan diri? Teras MTB. Oke, Teras MTB. Setelah Tadi saya coba ya. produk Mhm. XTR Ya. 12 speed Mhm. yang saya lihat di medsos sudah cukup Oke. hype ya. Ya. Gimana kira-kira? Yang saya rasakan dari website yang baru ini Ya. rasionya sangat bagus
bagus ya. Jadi dari perpindahan gigi dari bawah ke atasnya itu terasa lebih balance. Seperti tidak ada jeda. Itu yang lebih. Kemudian yang selama ini Shimano terkesan apa ya? Agak soft, ini terasa lebih keras. Oke. Lebih rigid lah. Oke. Itu yang secara perpindahannya ya. Oke. Dan yang mungkin karena di sini ada dua versi ya, yang compact dan apa? Ya. Jadi kalau buat sepeda karena kita basicnya dari kiri, mungkin lebih enak pakai yang compact. Jadi lebih maksimal buat graffiti. Oke. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya, Pak. Siap. Ini dia itu loh ya. Ya itu Ya. betul. Dan versinya ini versi mewah sekali gitu. Ya, Kira-kira dibanderol segitu itu ada nggak peminat pangsa pasarnya gitu? Kalau dari sisi harga, Ya. saya pikir Masih fair? fair ya. Artinya gini, ketika mereka yang akan menikmati Yes. sebuah fungsi, Ya, itu saya pikir tidak perlu ragu untuk mengeluarkan koceknya bener. untuk membeli Bener. Shimano XTR. Bener. Dan saya rasa harga segitu kalau dibanding dengan RB itu masih ranah Ultegra, ya kan? Ultegra di A2. Ya. Kalau RB loh ya. Jadi ini sudah MTB dan dengan durabilitas yang kita lihat solidnya kayak gitu ya Pak ya. Terutama tadi di RD kita dipukul pun bisa kembali. Betul dia balik. Karena kalau di MTB itu rentan sama Bener, benturan, kena batu dan sebagainya. kemudian Ya, pohon, yes. itu yang memang Yes. jadi fungsi paling spesial. Yes. Karakter ini. Betul. Betul. Oke. Terima kasih reviewnya. Sama-sama. Teras Bike ya. Jangan lupa Teras MTB, guys. Kalau misalnya Anda di daerah Kebagusan pasar minggu. Kebagusan Pasar Minggu. Siap. Terima kasih.